Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ridwan, mahasiswa PPG Guru Tertentu Piloting 1 dari LPTK Universitas Pendidikan Ganesha. Hari ini, Selasa tanggal 14 Januari 2025, saya akan melaksanakan pembelajaran informatika kelas 10 PSPT dengan materi pengolahan kata. Mohon masukan untuk pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Apa kabar pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Hari ini kita memasuki pembelajaran informatika tentang materi pengolahan kata. Sebelum melanjutkan materi pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dulu agar diberikan kelancaran dan diberikan manfaat di pelajaran ini. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai, Pak mengecek dulu ya dari atribut kalian. Hari ini hari Kamis, berarti seragamnya adalah putih abu-abu. Atributnya dasi sudah lengkap semua. Aman, Pak. Terus alat tulis Aman, Pak. Insya aman. sudah lengkap. Lalu diperiksa kiri kanannya apakah ada sampah di kolongnya. Udah nggak di bawah situ. Aman. Tidak ada, kalau ada tolong dibuang ya. Sebelum masuk ke materi, Bapak juga akan mengecek kehadiran siswa yang hari ini tidak hadir. Sekretaris, siapa yang hari ini yang tidak hadir? Hari ini yang tidak hadir Radika, Pak. Radika sakit. Oke, sakit. Mudah-mudahan Radika yang hari ini sakit cepat untuk sembuh ya. Amin. Ya, dan bisa beraktivitas seperti biasanya. Ya. Agar bisa mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Amin. Nah, dan juga Bapak cek Ulum, kemarin kondisi sakit ya? Sakit apa ya? Panas. Saat ini kondisinya? Alhamdulillah baik ya. Oke. Selanjutnya, sebelum kita melanjutkan tujuan pembelajaran, Bapak ingin menanyakan kembali. Minggu kemarin kita belajar tentang apa ya? Oke, Pak. Itu menjawab, Pak. Untuk di minggu kemarin kita belajar tentang fitur-fitur yang ada di Microsoft Word, mulai dari margin, spasi, dan lain-lain, Pak. Kemarin kita belajar tentang fitur-fitur Microsoft Word. Adalah salah satu itu misalkan di situ ada margin, spasi, ya, huruf formnya. Nah, kemarin kita memberikan penjelasan seperti itu. Nah, selanjutnya sebelum kita memulai tujuan pembelajaran, alangkah baiknya untuk memotivasi kalian bisa berdiri. Bapak akan is breaking. Ya. Oke, Pak. Oke. Bapak akan is breaking itu tentang kelipatan ya. Kalau misalnya kelipatan meliput tepuk tangan. Ya. Berarti kalau misalkan kelipatan 2. Oke. Paham di sini? Kelipatan 2, 4, 6. Kurang semangat ya? Suaranya mana nih? Ayo. Paham di sini? Ya. Bapak kelipatan 2, 4, 6, 8,
10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 28, 30. Oke, kita aplaus. Berarti semangat. konsentrasinya makin masih bagus Ya, ya, Pak. karena pagi hari ini supaya kuantitatifnya kamu bagus, berarti harus konsentrasinya harus bagus Siap, agar Pak. kegiatan pembelajaran itu berjalan dengan baik. Oke, Bapak akan mempersiapkan presentasi Bapak. Silakan untuk berduduk. Makasih, Pak. Oke, maka Bapak menyiapkan dulu ya. Iya, Pak. Boleh, Pak. Nah, saat ini Bapak akan memaparkan tentang materi yaitu tentang pengolahan kata. Nah, tujuan dari pembelajaran hari ini, tujuan dari pembelajaran ini siswa harus mampu memahami dan menguasai fitur dasar pengolahan kata dengan percaya diri. Jadi sebelum yang kemarin kita pelajari materi kemarin, kita harus paham fitur-fiturnya. Ya, mesti margin. Ya, kedua adalah siswa harus mampu membuat, menulis, dan mengedit dokumen sehingga mampu mengaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pas kita menguasai fitur-fitur, kita harus bisa menulis dalam aplikasi itu dan bisa mengedit dan juga dalam dokumen itu. Dan tiga, siswa mampu mengembangkan dan membuat dokumen yang terstruktur, yaitu tersusun. Ya, misalkan dokumen contohnya kita membuat suatu surat, ya itu harus terstruktur. Ada kop surat, ada tanggal, ada isi, ada agenda yang kita akan jadwalkan, dan ada penutup, dan ada atas nama di bawah itu yang instansinya siapa. Oke, sini lanjut. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan dari segi pemahaman pembelajaran tentang pengolahan kata. Dalam teknologi, ya. Dalam teknologi saat ini banyak sekali untuk aplikasi yang dapat digunakan di dunia kerja. Ya, kehidupan sehari-hari selain komunikasi yang bagus, bisa dengan kata-kata berbicara atau public speaking yang bagus juga. Kita pun bisa mengaplikasikan dalam administrasi. Hal itu bisa digunakan aplikasi, contohnya di dalam aplikasi komputer. Nah, kita harus memahami dari segi apa? Dari pengolahan kata. Ya. Terus yang disebut adalah word processor, yang digunakan untuk membuat dan mengedit dan memformat dokumen teks. Ya. Contohnya Microsoft Word, terus Google Doc atau juga LibreOffice Reader. Terus kedua, spreadsheet. Ya, digunakan untuk mengorganisasikan dalam bentuk table, membuat grafis, dan melakukan penghitungan. Ya, contohnya Microsoft Excel atau Google Sheet dan juga LibreOffice Calc-nya. Ketiga adalah presentasi. Ya, presentasi biasanya digunakan untuk membuat slide presentasi yang menarik dan inovatif. Biasanya adalah Microsoft PowerPoint, Google Sheet atau LibreOffice Impress. Nah, ini adalah salah satu pemahaman dari teknologi yang saat ini yang kita ketahui. Ya, oke. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari, kita dalam dunia kantor itu dapat menggunakan perangkat lunak. Nah, perangkat lunak itu adalah komputer, ya, untuk membuat, mengedit, dan memformat, mengolah dokumen teks dalam lingkungan kantor. Ya, jadi aplikasi itu bisa kita gunakan, tadi Bapak jelaskan, mengedit, memformat, dan mengolah dokumen teks dalam lingkungan kantor. Tadi Bapak sudah menjelaskan ya, apa sih yang kamu tahu tentang pengolahan kata? Ya, Menjawab, Yupita. Pak, pengolahan kata adalah perangkat atau program perangkat lunak yang mampu membuat, menyimpan, dan mencetak dokumen teks. Oke, plus untuk Jovita. Oke, setiap pertanyaan Bapak akan kasih reward ya.
Akan Bapak kasih reward untuk penambahan nilai. Oke? Ya. Oke. Ya, nanya. Oke. Mungkin tadi ada yang tahu nggak dari contoh-contoh penggalan kata yang perlu yang kita gunakan apa aja? Ya, ya. Saya ingin menjawab. Untuk software yang digunakan itu ada Microsoft Word, Google Docs, Microsoft Office, dan juga Apple Page. Oke, benar. Plus lagi tuh Ale. Oke. Oke, kita lanjut ke materi tentang manfaat menggunakan pengolahan kata dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Oke, Pak. oke, tolong diperhatikan. Jadi manfaat pengolahan kata dalam kehidupan sehari-hari, kita menggunakan Microsoft Word atau Google Doc. Ya, ini salah satu dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan kalian pas lulus di SMK 47 otomatis untuk kehidupan sehari-hari salah satunya adalah meningkatkan produktivitas. Ya, meningkatkan produktivitas. Terus di sini apalagi efisien dalam penulisan dan membantu menyelesaikan dokumen dengan cepat dan rapi. Terus di sini adalah template praktis. Ya, template praktis memanfaatkan template untuk mempercepat pembuatan dokumen standar seperti surat, CV, dan laporan. Lalu di sini pintasan Gimbot mempercepat proses pengeditan dengan pintasan-pintasan yang tersedia. Itu untuk motivasi dalam menggunakan pengolahan kata. Baik, Pak. Oke, lanjut di sini ada juga dua meningkatkan kualitas dokumen. Salah satunya adalah tampilan profesional fitur seperti slide, penggunaan margin, dan form, membantu penciptaan dokumen yang terlihat rapi dan profesional. Di sini tolong dicatat ya yang penting-penting aja ya untuk surat undangan resmi ya. Baik, Pak. Mana yang harus kalian catat, intinya yang penting-penting aja ya. Oke. Surat undangan resmi. Unsur surat undangan resmi. Perhatikan contoh surat undangan resmi berikut dan unsur-unsur penyusunannya. Sorry. Surat undangan resmi. Unsur-unsur surat undangan resmi. Perhatikan contoh surat undangan resmi berikut dan unsur-unsur penyusunannya. Harus ada itunya tuh. Si header yang atasnya tuh. Satu, kop surat. Opsi itu berarti dari sekolah. Ya, kalau ini Pemilik surat beserta alamat lengkapnya. 2. Tanggal surat menunjukkan keterangan waktu dan tempat dibuatnya surat. Nah, yang ketiga, nomor, lampiran, dan perihal surat. Berisi nomor dikeluarkan surat oleh instansi pemilik surat dan keterangan singkat mengenai maksud surat tersebut. 4. Alamat tujuan berisi identitas penerima surat. Selanjutnya, salam pembuka. Salam pembuka sebagai sapaan pengirim surat. oke dengan hormat. Dengan hormat itu. Isi surat. Isi surat adalah pesan yang ingin disampaikan pemilik surat. 7. Salam penutup. Salam untuk mengakhiri surat. 8. Nama dan tanda tangan pengirim sebagai identitas pengirim surat. 9 adalah stempel. Bagian ini berlaku untuk undangan yang bersifat resmi. Nah, sahabat pintar, untuk lebih memahami, bacalah tabel bagian-bagian
yang baik harus dilengkapi dengan unsur-unsur penting yang berguna sebagai pembentuk undangan itu sendiri. Oke. Oke, dari video pembelajaran, apakah kalian bisa memahami? Bisa, Pak. Oke, ada mau ditanya? Kalau nggak mau ditanya juga nggak apa-apa. Oke, oke. Bapak dari tanggapan video yang kamu amati, kalian bisa mengerjakan ya tanggapan ya dalam pemahaman kalian pribadi, kalian bisa mengerjakan di scan barcode ini. Bapak kasih waktu 5 menit ya untuk mengerjakan. Oke. Oke. Oh, gitu. Tanggapannya ya. Oke, udah bisa kebuka semua? Oke. Ya. Penilaian menurut video yang kalian lihat ya. Oke, Bapak cek. Oke. Alhamdulillah nilai kalian bagus semua. Yang nilainya lebih tinggi itu adalah Jupita, dia 90, tepuk tangan. Oke. Terus yang nilainya di bawah Jupita, Sarah itu 85. Ini agak sedikit didorong. Oke, kita akan semangat lagi. Oke. Seru nih. Oke, kita Senam nih, senam. Pak. Siap, agar renggang. Iya. Tuh, ada yang lebih semangat lagi tuh. Iya. Muter. Oke, muter. Muter lagi. Iya. Asik, Pak. Tangannya. Semangat banget itu. Iya. Muter lagi. Oke, Pak. Semangat. Semangat, Oke. Pak. Oke. Terakhir gitu ya. Malah belok. Oke. Nah, Bapak akan memberikan suatu tugas kelompok ya. Oke, Pak. Kemarin kelompok sudah Bapak berikan. Sudah. Ya. Mungkin kelompok itu ada perubahan, tapi kelompok itu bukan kelompok 1, kelompok 2, tapi nama bunga ya, nama bunga. Oke. Thank you Oke, ya. sudah? Sudah? Sarah, sudah? Silakan duduk sesuai dengan kelompoknya. Hai. Sudah, Pak. Oke. Kita sudah sesuai kelompok. Oke. Di sini ada barcode. Ini studi kasusnya tentang dokumen surat resmi. Oke, Pak. Ya. Apa sih surat resmi? Kalian bisa baca atau lihat di barcode ini yang udah Bapak kasih link.
Lalu tugas di sini ntar ada lembar kerja kelompok. Ya, lembar kerja kelompok itu kalian kerjakan lembar kelompok. Ya, di situ ada pertanyaan-pertanyaan pertanyaannya adalah apa informasi yang dapat diperoleh dari berita informasi yang tadi yang Bapak sampaikan, yang ini ya, tentang surat resmi. Oh, lembar kerja kelompok. Terus apakah dampak dari penggunaan aplikasi pengolahan kata dalam kehidupan sehari-hari? Di sini di barcode itu ada lembar kerja ya, peserta didik. Ya, lembar kerja peserta didik, Bapak buka dulu biar kalian tahu. Nah, di sini di sini ada lembar kerja. Nah, lembar kerjanya Bapak udah sediakan lembar kerjanya dan di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang kalian bisa isi, diskusi antara kelompok kalian, ya, berkolaborasi dengan kelompok kalian. Ntar Bapak nilai, ya, Bapak nilai dan teman kalian akan menilai juga. Ya, teman kalian akan menilai juga dan kalian akan memaparkan atau mempresentasikan hasil dari diskusi yang kalian sama kelompok kalian. Ya, di sini ada, terus terakhir itu ada namanya pemecahan masalahnya. Ya, pemecahan masalahnya, ya. Bisa dipahami di sini? Oke. Bisa, Pak. Bapak kasih waktu untuk mengerjakannya adalah 25 menit ya untuk mengerjakan ya. Pengerjaan. Kalau kurang paham, di sini tinggal kasih rename saja. Ya, ini ada lembar-lembaran suratnya atau juga tadi yang tadi berita tentang surat resminya yang di barcode itu bisa kalian lihat studi kasusnya apa. Ya. Bisa dipahamin di sini? Ada Word. Oke. Bisa dikerjakan? Oke. Kami dari kelompok Matahari akan mempresentasikan tugas lembar kerja peserta didik informatika. Ada 5 soal yang akan dijawab. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Boy Davien. Saya Radit Putra Pratama. Saya Nisha Media Putri. Saya Salma Nurul Rashid. Dan saya Pratama Saidi. Kami dari kelompok Matahari. Izinkan saya untuk yang pertama untuk bisa menjawab pertanyaan nomor pertama, yaitu apa informasi yang dapat diperoleh dari berita pengolahan kata tersebut. Surat dinas adalah bentuk komunikasi yang resmi yang digunakan oleh instansi pemerintah, perusahaan, atau organisasi untuk menyampaikan informasi formal. Surat ini memiliki struktur baku meliputi kepala surat, tanggal, nomor, perihal, alamat tujuan, lampiran, salam pembuka, isi surat, salam penutup, dan juga nama dan tanda tangan pengirim, serta tembusan. Penggunaan bahasa baku dan formal sangat penting di surat ini. Ini untuk menjaga profesionalisme. Contoh surat dinas meliputi surat undangan rapat, penugasan karyawan, pemberitahuan, permohonan izin, dan pengantar dokumen yang masing-masing digunakan sesuai dengan tujuan dan konteksnya. Sebuah kelompok sudah mempresentasikan hasil dari studi kasusnya. Ya, Bapak minta untuk kelompok untuk menilai, ya. Ya, silakan dari hasil teman kalian presentasi. Ada yang menilai? Silakan satu orang untuk menilai. Izin menjawab, Pak. Untuk tanggapan saya tentang presentasi tadi sudah sangat bagus dan sangat menambah informasi kami. Oke, plus untuk kalian semua. Oke. Mungkin dari segi pengertian yang Bapak jelaskan, ya, hari ini mungkin dari kalian ada yang menyimpulkan? Izin menjawab, Pak. Untuk kesimpulan dari yang sudah kita pelajari hari ini tentang pengolahan kata dalam pembuatan dokumen resmi itu, kita mempelajari tentang pengolahan kata di kantoran, terus kita juga mempelajari manfaat pengolahan kata dalam kehidupan sehari-hari agar membuat dokumen itu lebih efisien dan praktis. Dan lalu kita juga mempelajari dari video yang sudah kita tonton, dijelaskan cara membuat undangan resmi menggunakan Microsoft Word dengan langkah-langkah sederhana seperti memilih template, menyesuaikan konten, menambah elemen visual, dan masih banyak lagi. Panduan ini membantu penggunaan menghasilkan undangan yang rapi dan profesional sesuai kebutuhan. Oke, terima kasih. Selanjutnya mengevaluasi apa yang saat ini kita pelajari dalam pengertian pengolahan kata dari kegiatan pembelajaran.
mungkin Bapak ada pertanyaan ya dari evaluasi kebutuhan dan penggunaan apa saja dalam pengolahan kata dalam dunia kerja dalam kehidupan. Saya izin menjawab, Pak. Untuk jawabannya adalah yang pertama pengetikan dan penyuntingan dokumen, yang kedua pengelolaan tabel dan grafik, yang ketiga adalah format dokumen, yang keempat adalah kolaborasi, yang kelima adalah penyimpanan dan pengarsipan dokumen. Oke. Satu lagi Bapak memberikan suatu pertanyaan evaluasi. Produktivitas apa saja dalam pekerjaan pengolahan kata dalam dunia kerja dalam kehidupan sehari-hari? Izin menjawab lagi, Pak. Untuk jawaban yang pertama yaitu penggunaan perangkat lunak Office, yang kedua peningkatan komunikasi, yang ketiga adalah manajemen waktu, dan terakhir adalah kolaborasi dan berbagi informasi. Oke, tepuk tangan. Oke. Oke, kita sudah belajar tentang kegiatan pengolah kata. Nah, kalian yang saat ini menjawab suatu pertanyaan, Bapak akan kasih reward nilai tambahan. Oke, tepat. Oke. Selanjutnya untuk refleksi. Ya, untuk refleksi, kalian mengerjakan di Google Form refleksi. Ya, ini barcode-nya. Hasil dari evaluasi pembelajaran yang saat ini kita pelajari, kalian bisa mengerjakan ini barcode-nya. Silakan untuk mengisi. Oke. Bapak kasih waktu untuk 5 menit. Oke, makasih atas refleksinya. Kalian sudah mengikuti Google Form-nya. Nah, jadi inti dari kegiatan pembelajaran saat ini adalah dalam pengolahan kata adalah dalam mengimplementasikan keterampilan ya yang bermanfaat untuk mendukung produktivitas dan kualitas kerja kalian dalam kehidupan sehari-hari. Manfaatnya adalah fitur-fitur yang digunakan pengolahan kata itu optimalnya dapat menghasilkan dokumen yang lebih profesional, efisien, dan relevan dengan kebutuhan era digital. Oke, karena waktu sudah selesai, nah ada tugas atau juga pelajaran minggu depan kita akan mengerjakan surat ya tentang surat resmi. Kita akan mempraktekkan minggu depan dalam mengerjakan surat resmi. Oke. Di sini ada pertanyaan? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum selesai, ketua kelas untuk memimpin doa tutup. Mari Pak Ridwan dan teman-teman semua, sebelum kita menyelesaikan pelajaran hari ini, mari kita berdoa lagi agar materi yang sudah diberikan pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Berdoa, silakan. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat kita bertemu minggu depan. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak.